Halo semuanya, kami dari kelompok 10 mata kuliah pertanian lanskap akan membahas topik lanskap pertanian pekarangan sempit. Di tengah keterbatasan lahan di kawasan pemukiman, pekarangan sempit ternyata masih bisa dimanfaatkan secara produktif dan estetis. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana sebuah pekarangan dengan luas terbatas dapat diubah menjadi ruang hijau yang berfungsi sebagai sumber pangan sekaligus mempercantik lingkungan. Mari kita simak bersama bagaimana bentang alam, iklim, pola ruang, jenis komoditi, sistem pertanaman, hingga pengelolaan lahan diterapkan dalam lanskap pertanian pekarangan sempit. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai bentang alam pekarangan. Pekarangan ini termasuk lanskap skala mikro di perkebunan. Untuk lahan di lantai 1 terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, lahan berukuran sekitar 1 kali 3 meter persegi, 1 kali 4 meter persegi, serta di area padat. Untuk lantai kedua terdapat 3 petak yang berukuran sekitar 1 kali 7 meter persegi. Pemanfaatan lahan ini dilakukan secara intensif melalui pot dan juga area padat sebagai media vertikal, sehingga lahan sempit ini tetap produktif. Iklim pada pekarangan ini mengikuti karakteristik kota Bogor, yaitu bercurah hujan tinggi, bersuhu sejuk, dan juga lembab. Dalam dunia lanskap pertanian, iklim menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam keberlangsungan pertumbuhan tanaman. Dan seluruh tanaman hortikultura dalam pekarangan ini dapat tumbuh tanpa penyesuaian yang khusus, sehingga iklim menjadi salah satu faktor yang paling penting dan yang paling mendukung dalam keberlangsungan pemanfaatan lahan dari pekarangan ini. Pada pekarangan yang terbatas ini, pemilik memanfaatkan ruang secara kreatif dengan mengombinasikan penanaman vertikal dan juga horizontal. Tanaman ditempatkan pada pot gantung dan juga pagar untuk menghemat ruang vertikal, sedangkan area tanah di bawah digunakan untuk tanaman yang lebih besar. Penataan ini membuat pekarangan tetap rapi, atraktif, dan juga fungsional untuk berbagai jenis tanaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 area pekarangan, yaitu pada lantai 1 dan juga lantai 2. Pada lantai 1, selain kolam ikan, terdapat bunga mawar, bunga kenanga, pohon jambu merah, dan juga berbagai macam keladi-keladian. Pada lantai 2, terdapat lebih banyak lagi komoditas tanaman. Yang pertama adalah komoditas tanaman sayuran seperti cabai, terong, dan juga sawi-sawian. Yang kedua adalah komoditas tanaman bunga seperti anggur, sawo, mulbei, lidah buaya, dan juga jeruk nipis. Yang ketiga adalah komoditas tanaman bunga seperti anggrek, mawar, dan juga wijaya kusuma. Dan yang terakhir adalah komoditas tanaman keladi-keladian. Tanaman-tanaman ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mempercantik pekarangan. Sistem pertanaman di pekarangan ini masih sederhana, belum menggunakan teknik modern seperti hidroponik atau tabula pot. Tanaman langsung ditanam di pot dan pagar dengan pola campuran bunga, buah, sayur, dan tanaman hias. Pengelolaan dilakukan bersama keluarga, di mana ayah dan ibu lebih fokus terhadap bunga dan buah yang butuh perlakuan khusus, sedangkan anak-anak lebih banyak mengurus di sayuran yang cepat panen dan bisa langsung digunakan di dapur. Pekarangan ini merupakan milik pribadi dengan 2 lantai, di mana lantai pertama itu terdapat kolam ikan dan lantai kedua itu berfokus kepada tanaman. Pemanfaatannya bermanfaat untuk pemenuhan pangan dan juga estetika, dikarenakan sekitar 75% terdiri atas tanaman bunga. Walaupun tidak ada pertukaran hasil panen dengan warga sekitar, pekarangan ini memberikan manfaat kepada keluarga dan juga memperindah lingkungan sekitar. Jadi, pekarangan kecil itu juga memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara optimal. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa lanskap pertanian pekarangan sempit memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara optimal. Dengan penataan ruang yang cermat dan pemilihan tanaman yang tepat, lahan sekecil apapun bisa menjadi sumber pangan, sarana rekreasi, sekaligus memperindah lingkungan rumah. Melalui pemanfaatan pekarangan seperti ini, masyarakat dapat berkontribusi pada ketahanan pangan rumah tangga dan pelestarian lingkungan perkotaan. Terima kasih telah menyimak video kami, semoga tayangan ini dapat menginspirasi kita semua untuk mulai memanfaatkan pekarangan, sekecil apapun lahannya.